Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haidi wan nifas. Kenapa kita laki-laki ngurusin haid sama nifas? Ini penting karena kita laki-laki pasti punya istri dan punya anak. Anak kita nggak tahu apa laki atau perempuan. Yang jelas saya mau perempuan semua. Tiga-tiganya. Faslun, pasal ini bila ini menjelaskan tentang haid wan nifas, wal istihadati dan istihadah. Wa yakhruju minal farji salasatun, dan keluar dari farji itu adalah bagi perempuan itu ada 3 macam. Makanya disebutnya yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Ini darah yang biasanya keluar. Bima indahul haidi wan nifas wal istihadah. Yang pertama adalah darahnya damul haid, darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang normal, yaitu di mana masuk usia 9 tahun ke atas. Itu namanya darah haid. Dan ukuran perempuan itu ada yang 9 tahun sudah haid. Dan ini setiap bulan bagi perempuan yang normal. Ya. Lain ada perempuan yang nggak normal, apa? Usianya sudah 15 tahun, 13 tahun ke atas, tapi enggak haid. Ya, bahkan usianya sudah 20 tahun tidak haid. Ya. Termasuk istri saya setelah usianya 40 tahun, beliau tidak pernah haid. Ya. Berhenti haidnya, tapi bukan takut. Ya. Makanya anaknya jarang. Padahal beliau punya saudara 8. Saya punya anak 11. Punya saudara 11. 8 sama 11 lumayan. 19. Target saya di 19 anak. Tapi ternyata karena istri saya nggak normal kayaknya, jadi anak pertama dan anak kedua 7 tahun, anak kedua sama anak ketiga 11 tahun. Nah, ini udah masuk 11 lagi, 11 tahun lagi. Tahu apa punya lagi apa enggak? Allah alam. Ya. Tapi sekarang ini haid, saya senang kalau istri haid. Ya, kalau orang lain kesal istrinya, saya senang. Berarti masalah sumbernya ada lagi gitu. Ada harapan mungkin yang keempat bisa jadi cowok. Ya, itu kepengen manusiawi kan. Udah punya 3 cewek, yang keempatnya pengen cowok manusiawi. Ya, nah ini makanya kenapa dikatakan wanita tidak normal? Karena urusan idahnya itu kan beda-beda. Ya, urusan masa idahnya perempuan yang tidak normal itu kan nggak sama dengan perempuan yang setiap bulannya haid. Ya, masa idahnya orang nggak pernah haid itu cukup 3 bulan doang. Asal 3 bulan cerai, mau cerai hidup, ya 3 bulan udah boleh nikah lagi sama orang lain. Beda lagi sama orang yang sempurna, artinya perempuan yang haid, artinya perempuan yang sempurna. Nah ini 3 bulan 10 hari, 3 kali zaman haid. Ya, itu diantaranya. Bedanya sedemikian. Itu kalau cerainya cerai hidup, tapi kalau cerai mati sama. Ya, cerai mati sama, yaitu 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Nah, beda lagi sama perempuan hamil. Ya, perempuan hamil, lakinya meninggal. Nah, itu beda lagi masa haidnya.
Bila mana lahir bayinya maka masa idahnya habis. Jadi tergantung hamilnya berarti. Kalau hamilnya baru 2 bulan, ditinggal suami berarti 7 bulan. Ya, sampai lahir aja, ya, sampai lahir masa idahnya. Nanti untuk menceritakan lebih detailnya urusan idah nanti babnya bab talak, ya, bab talak. Karena dikatakan oleh Nabi, Abdul halali al-talak, sesuatu yang halal dalam Islam boleh tapi Allah sangat tidak menyukai adalah talak. Artinya cerai dalam rumah tangga. Diperbolehkan sekiranya memang tidak bisa lagi untuk memperbaiki rumah tangga. Harus memilih dengan tolak, itu pilihan mesti yang sangat terakhir. Ya, kalau memang sudah tidak bisa lagi menjadi kebaikan dalam rumah tangga. Makanya dikatakan al-abdul halal al-tolak, sesuatu yang boleh dalam Islam tapi Allah tidak senang, Allah membencinya, yaitu tolak, kalimat tolak atau kalimat cerai, ya. Karena cerai itu tujuannya tolak dan tolak itu adalah cerai. Maka dalam rumah tangga itu hati-hati dengan kalimat tolak atau kalimat cerai, ya. Karena kalimat tolak itu ada 2, ada kalimat tolak, ada kalimat tolak syar'i, ya. Ada kinayah. Nanti kalau kinayah mah harus pakai niat. Mau ngomongnya nggak pakai tolak, gua tolak lu, enggak, gua cerai lu, enggak. Nah, kalau itu tolak syar'i namanya. Kalau tolak begitu, ya nggak akan jadi dianggap mau pakai niat, kagak pakai niat, tetap dianggap sah, ditalak istrinya. Tapi kalau kinayah bahasanya ini, umpamanya ada niat dalam hati kita untuk mencerai istri kita. Udah, kalau kamu pengen cerai sama aku, angkat semua barang-barangmu atau hartamu dari rumahku. Tapi ada niat untuk mencerai istri, jadi. Tapi kalau tidak ada niat dalam hati untuk mencerainya, tidak. Nah, itulah bedanya kinayah dengan tolak syar'i. Ada juga tolak syar'i kubro, tolak syar'i kubro, ya, subro dan kubro beda. Panjang kalau menceritakan. Kita masih menceritakan tentang bagaimana orang sholat bisa sah sholatnya. Pertama harus bersih dari najis. Ya, najis sudah disampaikan. Najis ada 3 macam. Najis yang berat, mughaladzah, mutawasithah, dan mukhafafah. Najis yang ringan dan yang sedang. Cara membersihkannya beda-beda. Ya. Lalu yang kedua adalah bersih dari hadas besar dengan cara berwudu, sedangkan hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara hadus. Salah satu hadas adalah bagi perempuan, yang pertama nifas, yang kedua haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sempurna, damul haid, ya. Jadi setiap wanifasi, dan yang kedua adalah darah nifas, wal istihadati, dan ketiga darah istihadah. Ini yang menjadi judul, ya, yang akan diceritakan. Fal haidu, maka darah haid itu huwa damul makhariju fi sinil haid wa huwa istusina, yaitu wa huwa damul makhariju, yaitu darah yang keluar bisinil haid, di zamannya haid, dari rahim seorang wanita yang normal. Ya. Itu kalau sudah keluar bahaya. Kalau perempuan yang sudah balik lalu bahaya. Wa huwa tis'usina, rata-ratanya kata Imam Syafi'i itu adalah 6 hari. Fa'asyara atau lebih min farjil mar'ati, dari farjinya seorang wanita, ala sabili sehati, yaitu dalam keadaan sehat atau normal. Aila lilatin, yakni bukan karena sakit. Ya.
Beda lagi kalau darahnya darah sakit, nah itu disebut darah istihadah. Balil jiblati, tetapi karena wataknya min ghairi sababil wiladati, bukan sebab melahirkan. Wa qauluhu, kata musannif, walau aswadun mutadun ladang. Nah, darah itu hitam, ya, merahnya merah tua katanya, tapi kita belum pernah jumpai sih. Ya, makanya ngapain ya? Istri lagi head kita survei. Tapi ulama tahu, ya, darah haid itu katanya darahnya darah merah tua, ya, ulah telitinya. Jadi ulama itu bukan sekedar pengetahuan dalam keilmuan agamanya saja, ya, sebetulnya mencakup ilmu ke zahir batin dalam artian kedokteran mungkin sekarang. Karena mereka tahu sampai biasanya 6 hari atau lebih, ya, dan goli-golinya seperti itu rata-ratanya. Dan ada juga yang lebih dari itu. Laisa fi aksar musahil, ya, di antaranya bahkan katanya ininya apa ya, panas kalau keluar. Nanti kalau pengen tahu tanyain aja lah mamanya bocah. Bener apa enggak mah kalau keluar darah haid itu panas? Karena di sini kata ulama panas. Ya, keluarnya itu panas. Ya, maksudnya bukan panas kayak kita minum kopi. Ya, artinya mungkin hangat. Lain tapi aksara musayyidul matni. Ya, dikatakan tidak ada, ya, kalimat ini kebanyakan musayyid matni. Wa fi sihhati wa fi sahih, dan dalam kitab Muhtarus Sahih tadamadamu, ya, lafaz tadamadamu isti'adat, yaitu sehat, ya. Humuratuhu, merahnya itu, ya, bahasanya banget sangat. Ata uswana, sehingga menjadi hitam. Waladahat guna, dan juga yaitu panas keluarnya. Ata rokothu, sehingga yaitu apa ya bahasanya, rokothu bahasanya membakar. Wanifasu, diceritai darah haid itu warna darahnya hitam tua, dan ketika keluarnya terasa panas hangat, ya. Sekarang darah nifas. Wanifasu wadamul khariju aqibal wiladah. Artinya darah nifas ini darah yang keluar, wadamul kharijul aqibal wiladah, yang keluar sesudah lahirnya anak atau setelah melahirkan. Wal khariju ma'al walad, maka yang keluar bersama dengan bayi qablahu atau sesudahnya, sesudah lahir baru keluar, itu namanya darah nifas. Lahir sama nifas. Darah itu ada yang keluar bareng lahir, makanya itu pun sama. Orang habis lahiran wajib adus, karena ada darah yang keluar ketika bareng dengan bayi. Sedangkan darah nifas itu darah yang keluar setelah lahirnya bayi, itu darah nifas. Wajiadat ditambah usianya diakibatin lugatan qalilatan,
wal aksaru qadfuha, dan kebanyakannya ialah pembuangan, wal istihadatu, dan juga istihadah. Aidamuha, jadi biasa-biasanya nifas ini 40 hari, tapi ada yang sampai 60 hari. Tapi kalau zaman sekarang, karena udah banyak obat dan dokter, yang 40 hari saja jarang. Kalau dulu benar-benar 40 hari itu 40 hari total, ada yang 60 hari. Makanya ulama itu tahu, galin-galinnya 40 hari, kebanyakan dari masa nifas itu 60 hari. Maka setelah 60 hari, maka itu adalah dihukumi darah istihadah atau darah penyakit. Kalau sudah darah penyakit, wajib sholat, wajib puasa. Seperti orang haid. Orang haid itu biasanya 6 atau 7 hari. Ada juga yang sampai 15 hari. Nah, kalau sudah 15 hari masih ada, nah ini perlu diperiksain. Apakah darah haid, apa darah istihadah? Kalau darah haid, ya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh melayani suami. Tapi kalau darahnya darah istihadah, ya halal-halal aja. Makanya wal istihadah itu yang ketiga darah istihadah. Aidamuha, yakni darah, ya, huwa damul khariju, yaitu darah yang keluar figuari ayamil haidi, yaitu di hari yang bukan hari haid. Wanifasi bukan juga di hari nifas, bukan di masa nifas, bukan di masa haid, tapi di darah keluar. Nah, ini yang disebut darah istihadah. Kenapa ini dibahas? Kenapa ini disampaikan oleh ulama fikih? Ini dalam rangka untuk keberhati-hatian dalam urusan ubudiyah. Ya. Karena orang jangan merasa, wah saya mah nifasnya emang lama, saya mah haidnya emang lama. Bisa jadi bukan haid, justru itu adalah darah penyakit. Ya, maka meninggalkan sholatnya, tidak puasanya, ya, nah itu menjadi satu kesalahan, satu dosa. Ini secara garis besar saja. Ya, sekarang diceritakan waqul haid, sedikit haid, zamannya haid, yaumun walailatin, 1 hari 1 malam. Ada yang haid 1 hari 1 malam langsung kering, ada. Ya, berarti 24 jam itu darahnya terus-terusan keluar. Ya. Kalau zaman dulu waduh, olok samping, olok kain ya. Kalau sekarang olok softtek bener. Kalau dulu kan orang perempuan kalau lagi pada haid pada tembus ke belakang ya. Kalau sekarang udah ada, karena banyak roti tawar. Itu lebih mahal dari roti kan. Perempuan mau ya Allah, jangan kan punya 3 gitu, punya 1 aja duit mulu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki duit semua. Perempuan mau benar. Ya, yang saya rasakan begitu. Nah, kalau duit 1.200.000, kan duit diambil katanya itu di tempat lemari, di tempat kaca yang itu kecantikan. Ya biasa kita naruh di situ, cuma naruh duit nggak neko-neko di mana aja. Ya, yang penting istri tahu gitu, karena nggak pernah ngasih duit, tapi istri selalu ngambil duit. Ngambilnya nggak tanggung-tanggung kan. Kalau adanya di situ diambil semua. Ya kalau kita lagi mau keluar suka nyimpen di kantong 200-300. Nah, kalau ditaruh di situ semua, besok udah hilang semua. Ya, itu istri ustaz gitu. Jadi udah naruh lagi 400. Ya. Masih mau berangkat, saya kantongin lagi 200. Takut nanti pulang dia udah nengok lagi di tempat duit. Makanya kalau istri cukup duit, alhamdulillah, gak pernah ngonyong.
zamannya. Wa aqul haid zamanun yaum wa lailatin. Jadi kalau ada perempuan yang haidnya sehari semalam langsung haid, memang kata ulama ada. Ai miqdaru dzalik. Ya. Yani ukurannya sehari semalam. Wa huwa arba'atun wa isruna sa'ah. Ya. Itu 24 jam. Alal ittisal. Nah, dengan bersambung berarti terus-terusan darahnya keluar. Al-mu'tadi fil haid. Ya. Yang sudah biasa dalam haid. Kalau di sini saya biasanya kalau mau haid ngeplek dulu, ngomong ngeplek. Ngeplek sholat enggak? Ya, kalau ngeplek mah sholat no. Ya, beda, itu belum darah haid. Ya, kalau udah darah haid berarti ukuran darah haid itu keluarnya segitu. Mau 6 hari tetap ukurannya sudah patokan ulama 24 jam masa waktu keluarnya darah haid. Waksalu yang paling banyak dalam urusan haid khamsata asyarata yauman, yaitu 15 hari. 2 minggu berarti. Bailailiha sama malamnya. Paling jadah. Maka jika ada nalea kepada perempuan kaum istihadatun, maka kalau ada perempuan itu lebih daripada 15 hari, maka istihadatun itu adalah darah penyakit. Wa golibu situ awasamun, dan golib-golibnya ialah 6 hari 6 malam. Wal muqtamatu bidzalika. Wa perlu dipas diceritain tentang golibnya dan kebanyakan. Ya, supaya tahu aja. Walaupun kita nggak pernah haid, nggak pernah nifas, tapi kan istri kita pernah haid, pernah nifas. Ini jangan sampai kita istri masih lagi haid terus baik, ya akan haram di alam suka antara dengkul sama pusat. Ya. Wa kulun nifas, sedangkan sedikit-sedikitnya darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, ya lahzatul sama sekaligus. Salah satunya adalah putrinya Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimah Zahra. Beliau itu haidnya lahzatan, ya habis lahir langsung dulu lahzatan. Kalau orang-orang biasa kayak kita kayaknya agak susah. Ya karena itu kan diri Rasul, apalagi beliau sendiri anaknya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah pernah ditanya, Rasul itu nggak pernah batal wudu, ya. Walaupun dia tidur dalam keadaan wudu, bangun tidur tetap dianggap suci kalau Nabi. Ya, karena tidurnya Nabi beda sama tidurnya kita. Kita mata tidur, hati tidur. Kalau Nabi mah matanya tidur, hatinya kagak tidur. Itu cerita orang-orang soleh aja banyak sekali. Ya, yang biasa mudawamah baca Al-Quran, ngigaunya baca Quran, Pak. Kalau kita ngigaunya apa? Tergantung dirinya ya, hobinya. Tergantung hobinya. Wa aqalu dimas lahjatun wa urida biha jamanun yasirun. Sekali keluar. Dan yang dimaksud dengan lahjatan itu adalah zaman yang sedikit. Wa ibtida'un nifas, dan permulaan keluar dari nifas itu min fi sholil walad, yakni setelah keluarnya si jabang bayi, ya. Dihitung masa haid, masa nifas tuh. Dihitung masa nifasnya darah yang keluar setelah bayi itu dilahirkan. Makanya setelah lahir langsung kita mandinya mandi wiladah. Wait rock al-hadasi wiladati. Nah, itu setelah melahirkan. Ya. Jadi kita harus tahu laki-laki, jangan sampai istri kita udah 3 kali lahir tapi belum tahu mandi wiladah, ya. Belum tahu mandi melahirkan. Ya.
Kita yang harus ngajarin. Kalau kita nggak ngajarin dosa. Ya. Wa aksaruhu bin bisolil walad tadi. Wa aksaruhu situna yauman wa qalibuhu arba'una yauman. Paling banyak masa nifas itu adalah 60 hari. Wa qalibuhu kebiasaannya arba'una yauman 40 hari 40 malam. Ya, wal mutamad dan kaul yang masyhur, kaul yang utama bijalikal istiqra'u aidan. Ya, hasil daripada penelitian daripada para ulama. Ya, ulama itu plus dokter. Ya, bahkan karena mereka ngambilnya semua dari Al-Quran, jadi sudah kagak mungkin lagi yaitu ada kesalahan karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau dokter ada malpraktek, ya, bisa jadi anak orang dibikin percobaan. Nah, kalau ulama nggak ada main coba-coba. Nah, itu diantaranya. Ini kalau dijelasin semuanya secara panjang, nah ini satu-satu aja dulu. Jadi kita sudah mengetahui yang pertama adalah darah haid. Apa itu darah haid? Itu darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita yang sempurna di setiap bulan. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, dan darah itu karena dulunya tertahan selama masih hamil. Harusnya kan haid itu hamil. Ini enggak haid karena hamil, tertahan darah haidnya, maka keluarnya itu belakangan setelah anak keluar. Nah, maka itu disebut darah nifas, ya kan? Sebetulnya perempuan itu enggak haid itu karena terhalang oleh anak, ya. Padahal darah yang mesti keluar itu adalah darah kotor yang wajib keluar. Kalau tidak dikeluarkan ya tidak sehat, ya tidak sehat. Jadi semua itu sudah kodratnya seorang perempuan. Nah, dan darah nifas itu sekali lagi adalah haid itu biasanya paling banyaknya 15 hari, sedangkan golib-golibnya 1 minggu. Sedangkan darah nifas paling banyak adalah 60 hari, berarti 2 bulan. Dan sedangkan golib-golibnya kebiasaannya adalah 40 hari. Itu menurut kaul yang masyhur atau kaul yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa'ul kubri nanti akan kita ceritakan sedikit-sedikitnya zaman bersih, zaman suci, ya, dari haid, suci dari nifas, dan suci dari istihadah. Nah, ini suci dari istihadah gimana? Ya, istihadahnya sembuh, tetap suci, ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Mohon doa dari semuanya. Yang pertama ada sepupu ponakan saya Ibu Atika, Ketua Majelis Taklim Al-Mutakin, ya, sekaligus Ketua Koordinator Majelis Taklim. Dulu masih sekarang di Batam. Ya, kalau sekarang beliau sudah selesai kita, ya, jadi beliau diistirahatkan dan sekarang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan sudah diangkat penyakitnya. Yang kedua untuk anak al-fakir itu kena batuin, jangan sampai di laser atau jangan sampai di operasi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu dari dawah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, dulu pernah saya dimintain syariat oleh orang yang akan operasi jam setengah 10 malam, habis maghrib minta doa, ya. Akhirnya saya doain waktu itu, dan syariatnya minum lidah buaya di blender dalamnya, ya, terus dikasih madu sedikit lalu dibaca doa, dan alhamdulillah, ya, jam setengah 9 keluar batu ginnya dan tidak jadi dioperasi.
Waktu anak saya ini susah minum yang gitu-gituan, nggak bisa. Nah, makanya agak sulit. Saya bikin obat kemarin sampai setengah gelas, nggak diminum, malah dibuang. Kata saya, nanti kamu dilaser lebih sakit, ditembak, dihancurin, apalagi sampai harus diangkat. Makanya karena ingat dulu anak pertama itu waktu kanker usus dibawa ke Al-Azhar ke Tangerang. Nah, kemarin ini nelpon lagi sama anaknya masih nyambung. Ya, tadinya kemarin mau berangkat, ya, tapi kata temburnya besok aja. Kalau berangkat udah siang begini, abang udah kelelahan, udah ditangani. Ya, makanya tadi habis subuh berangkat dan saat ini belum sampai rumah. Terus khawatir, ya, karena saya punya jadwal 3 hari tadi subuh, terus tadi ibadah zuhur dan sekarang akhirnya saya pilih jam itu. Tapi doa saya selalu menyertai mereka, mudah-mudahan diangkat dari sakitnya diganti dengan kesembuhan. Dan saya yakin ini adalah Allah mengangkat derajat keluarga saya dengan caranya Allah. Yang mudah-mudahan saya sabar, keluarga juga sama. Yang jelas semua yang sakit Allah berikan kesembuhan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah menjadi kalau kita adrikni wala matamana qawmin haitsu makana hajatina ya Allah hajatihi kita min bapak pandi wa fi ajija binti nas'aluka ya Allah bisyati wa afiyah wassalamu wa barakah nas'aluka ijabah wa bi barakati suratul Fatihah wa bil karamati suratul Fatihah wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalal Sayyid, Ya Muhammad, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'ina wa afiyati wa shifa'iha wa nuril absari wa min wa ala rasulihi wa baraka wa sallam. Allahumma adfa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wa sulh wal mukhtalifata wa syada'il wal mihan wa dhu'a min wa min baladi khassa wa min buldal muslimina innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina